Hoda. Selamat malam, Mbak Hoda. Sudah mulai, Mbak Hoda. Mbak Hoda bisa lihat soal yang tertera di papan tulis nggak? Ini teman-teman kebetulan lagi kusuk mengerjakan tugasnya, mengerjakan soal yang ada di papan tulis. Ini Mbak Rara rupanya sudah menjawab nih. 1000 Mbak Rara mungkin lupa nulis koma kali ya. Yang lainnya sudah bisa belum? Ya, Mbak Ipa tunjuk tangan. Ada apa Mbak Ipa? Mbak Ipa. Ini Sakti lagi menghitung atau lagi ngapain ya? Lagi itu, oke.
Bersofiafarin 0,0056. Oke, yang lain segera menyusul yang lain. Nah, gua nanya nih, pakai yang luas dong Pak. Kan ini yang ditanya berapakah luas besi. Jadi perubahan luas besinya yang ditanyakan. Udah dengar suara saya Mbak Yayan? Udah ketemu jawabannya belum? Masih ngitung? Oke. Baik, saya bantu mengumpulkan datanya ya. Siapa tahu jadi pencerahan. Yang diketahuinya pertama alfa atau koefisien muai panjang, kemudian 0,00012 per derajat Celcius. Kemudian luas mula-mula ya. Luas mula-mula atau A0 yaitu 1,5 sama dengan 1,5 meter persegi.
Kemudian T0 sama dengan 30 derajat. T1 sama dengan 100 derajat. Yang ditanyakannya luas setelah mencapai suhu sekian. Jadi yang ditanyakannya adalah A setelah T, AT ya. Maka rumus yang dipakainya rumus yang mana tuh? Rumus yang kedua ya. Rumus yang kedua ini AT sama dengan A0 dikalikan 1 ditambah beta dikalikan delta T. Nah, delta T-nya berapa delta T-nya? Delta T-nya berapa? 70 derajat Celcius. Kemudian betanya berapa betanya? Betanya berapa beta? Nol koma 0024. Sampai sini siapa yang benar? Sampai sini siapa yang benar? Benar deltanya, benar betanya, benar rumusnya. Nah, kalau sampai sini udah benar, insya Allah pokoknya mestinya benar. Jadi AT sama dengan 1,5 dikalikan 1 ditambah DT-nya 0,00024 dikalikan 70 derajat. AT sama dengan 1,5 1 ditambahkan 0,0024 kali 70 berapa?
kali 70 berapa? Oke, mantap. 0,00168. Nah, AT sama dengan 1,5. 1 ditambah 0,00168 jadi 1,00168. Jadi hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya jadi 1,50252 meter persegi. Jadi jangan lupa satuannya ya. Oke, alhamdulillah udah lancar. Mantap. Nah, terakhir sekarang koefisien muai volume ya. Yang tadi koefisien muai luas, sekarang koefisien muai volume. Oke, jadi kalau kemarin kita berbicara pada bentuk-bentuk dasar ya. Maksudnya bukan bentuk dasar. Jadi pada koefisien muai panjang cuman ada satu dimensi yang berubah. Koefisien muai luas dua dimensi yang berubah. Nah, kalau koefisien muai volume ini ada tiga dimensi yang berubah. Jadi contoh, ini ada sebuah balok, misalkan ya katakanlah terbuat dari besi. Nah, kemudian dipanaskan. Nah, ketika proses pemanasan terjadi, ini pemuaian terjadi pada tiga sisi. Ya, jadi pertama pada sisi sini, sisi panjang. Oke. Jadi sisi panjangnya dia berubah. Pemuaiannya berubah. Kemudian dia juga mengalami perubahan pada sisi lebar. Dan yang terakhir dia juga mengalami perubahan pada sisi tinggi ya. Ini seperti yang saya sampaikan kemarin. Pada prinsipnya rumusnya sama. Ya, rumusnya sama. Yaitu dia, kalau ditanya besar perubahan volumenya,
Rumusnya jadi delta volume atau besar perubahan volume sama dengan V0, yaitu volume awal atau V0 dikalikan gamma atau koefisien muai volume dikalikan besar perubahan suhunya atau delta T. Sedangkan kalau ditanya berapakah volume akhirnya setelah mencapai suhu sekian, maka rumusnya adalah Vt atau volume akhir setelah mencapai suhu sekian sama dengan V0 dikalikan satu ditambah gamma dikali delta T. Ya, jadi ini rumusnya. Jadi pada dasarnya sama ya. Kemarin panjang mula-mula dikali koefisien mulai panjang dikali delta T untuk besar perubahan dimensi panjangnya. Kalau ditanya panjang akhirnya, maka panjang mula-mula dikali 1 ditambah koefisien muai panjang dikali delta T. Kemudian volume kemarin muai luas, pemuaian luas. Jadi perbesar perubahan luas sama dengan luas mula-mula dikali koefisien muai luas dikali delta T. Luas akhir sama dengan luas mula-mula dikali 1 ditambah koefisien muai luas dikali delta T. Di mana muai luasnya itu sama dengan berapa? 2 kali muai panjang. Nah, sekarang volume juga sama. Volume awal dikali koefisien muai volume dikali delta T. Kemudian volume akhir sama dengan volume awal dikali 1 ditambah koefisien muai volume dikali delta T. Ya, ini rumus volume. Nah, sekarang berapakah gammanya? Nah, gamma ini kan kita lihat di sini ada tiga perubahan panjang ya. Ya betul, Mbak Rara, 3A ya. Nah, di sini ada 3 perubahan panjang. Gamma ini adalah koefisien muai panjang, koefisien muai volume. Siapa yang nggak dengar suara saya selain Mbak Yeyen? Mbak Yeyen ada temennya nggak? Koefisien muai volume, ya. Gamma itu adalah koefisien muai volume. Nah, sekarang siapa yang tahu berapakah besar gamma? Berapakah nilai gamma? Ada yang tahu nggak? Besar nilai gamma adalah 3 kalinya muai panjang atau
3 kali alfa. Ya. Halo juga Mbak Yeyen, apa kabar? Kemana aja nih Mbak Yeyen baru kelihatan? Tiga kali alfa. Jadi kenapa 3 kali alfa? Karena ada 3 sisi yang mengalami pemuaian pada muai volume, yaitu pada sisi panjang, sisi lebar, dan sisi tinggi. Ya. Oh, dari sisi tadi di sini ya. Terus kenapa halo-haloan? Ini ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Udah bisa dengar suara saya, Mbak Yayan? Nanti kalau hilang lagi gimana? Kayaknya Mbak Yayan yang presisi sinyal, yang lainnya lancar. Nggak ada suara, saya lagi diem soalnya termenung ini. Memperhatikan ini, coba kita cek dulu kualitas suara saya ya. Tes 1, 2, 3, kita cek kualitas suara saya. Siapa yang nggak dengar, coba tolong absen yang nggak dengar suara saya sekarang. Siapa? Halo, tes 1, 2, 3. Siapa yang nggak dengar suara saya? Kurang keras, kurang jelas, atau kurang apa? Coba absen dulu semua. Siapa yang nggak dengar suara saya? Oke. Ada, dengar. Siapa? Mas Didit, dengar. Mbak Rara, oke. Mbak Mimi, gimana Mbak Mimi? Apa kabar Mbak Mimi? Mbak Sofia Karin, Mbak Sisi, Mbak Daria, apa kabar? Mbak Rahayu, oke. Mbak Luna, oke. Mbak Calista Yuni, Mas Didi, nih Mas Didi nih. Orang paling ganteng di kelas, apa kabar Mas Didi? Oke, baik. Mudah-mudahan sekarang kedepannya lancar, jaya. Karena kalau di saya ini sinyalnya hijau nih. Sinyalnya hijau, tidak ada gangguan, full habis. Oh ya, kasih minum susu dulu Mbak Calista. Baik, saya lanjutkan ya penjelasan saya. Jadi berapakah besar gamma? Yaitu besarnya 3 kali alfa ya. Nanti besar alfanya berapa ya ditentukan sesuai dengan jenis materialnya. Kenapa kok 3 kali? Karena pada kasus pemuaian volume ini ya. Pada kasus muai volume ini terjadi perubahan dimensi pada 3 sisi, yaitu pada sisi panjang ya,
sisi panjang, sisi lebar, dan sisi tinggi ya, sehingga besar koefisien Y panjangnya dikalikan 3 ya. Baik, kita coba contoh soal ya. Contoh soalnya pakai yang tadi aja. Nah, diketahui koefisien Y panjang sebuah besi 0,00012 per derajat Celcius. Jika volume mula besi adalah 1,5 meter kubik ya. Berapakah luas besi tersebut setelah dipanaskan dari suhu 30 derajat sampai 115 derajat? Yang ditanyakan ini, berapakah luas akhir besi ya? Berapakah luas akhir besi? Maka pakai rumus yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Oke, monggo silakan dihitung. Insya Allah langsung benar semua. Oke, Mbak Rara sama Mbak Elisa kompakan jawabannya. Kita tunggu yang lain.
Bang ini mengikuti jejak, oh yang lain juga sama nih rata-ratanya. Kalau begitu kemungkinan besar sudah betul bahayanya juga. Oke, coba kita lihat semuanya betul apa betul. Pertama diketahui, yang diketahuinya apa? Alfa. Mbak Sofia Karin nggak pahamnya di sebelah mana Mbak Sofia Karin. Alfanya 0,00012 per derajat Celcius. Kalau yang kemarin paham nggak Mbak Sofia Karin? Yang dua pertemuan kemarin paham nggak? Perasaan minggu kemarin semuanya udah paham nih. Ya nggak apa-apa. Mbak Nur Aisyah, selamat datang. Alfa, kemudian luas volume mula-mula, W0. Mbak Sofia Karin, gimana Mbak Sofia Karin? Nanyanya jangan setengah-setengah. V0 sama dengan 1,5 meter kubik. Kemudian diketahui lagi, ya selamat malam Mbak Murti. Diketahui lagi T0. T0 nya berapa? 30 derajat Celcius. Kemudian T1 115 derajat Celcius. Dah, yang ditanyakan apa nih yang ditanyakan? Delta V apa VT? Delta V apa VT? VT. Yang ditanyakan VT. Tinggal pilih deh rumus VT. Nah, cuma sebelum itu kita tentuin dulu delta T-nya dulu. Hitung dulu delta T-nya berapa. Delta T-nya berapa, teman-teman? Delta T-nya berapa? ...85. Mbak Sofia Karin sampai sini paham nggak Mbak Sofia Karin? Ini Mbak Sofia Karin begitu melontarkan pertanyaan langsung hilang.
delta T-nya 85 derajat Celcius. Begitu gamma. Gamanya berapa gamanya? Mantap. Gambarnya 0,00036. Dari mana nih? Gambarnya 0,036, 3 kali alfa. Ya. 3 kali alfa. Alfanya berapa? Alfanya kan diketahui 3 kali 0,00012. Jadi sama dengan 0,00036. Nah, rumus yang dipakai berapa? VT. VT-nya sama dengan V0 dikalikan 1 ditambah gamma dikali delta T. Udah deh. Tahu yang diketahuinya apa, tahu yang ditanyakannya apa, itu langkah awal untuk menjawab soal. Nah, begitu tahu yang ditanyakannya apa, kita bisa milih rumus. Ini tuh ibarat begini, ya, ibaratnya begini. Ada daging. Nah, daging mau dipotong. Dikasih ini yang pertama sendok, yang kedua garpu. Yang kedua pisau. Nah, tugasnya memotong daging, bukan memakan daging. Nah, maka yang dipilih yang mana untuk memotong daging? Sendok apa pisau? Pisau. Tapi kalau yang disuruhnya memakan daging, ya berarti sendok. Jadi ibaratnya seperti itu. Tahu dulu tugasnya apa. Oh, tugasnya yang ditanyakannya cari VT. Nah, pilih deh rumusnya, VT-nya yang mana nih rumus yang dipakai. Tulis lagi deh rumusnya, V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Nah, udah gitu tinggal masukin deh data-datanya. V0-nya berapa? V0-nya ada di sini nih, 1,5. Tulis di sini 1,5. Dikali 1. Nah, 1 dari mana? Dari rumusnya udah 1, ya udah 1 aja. Dari sononya. Ditambah gamma. Nah, ini gammanya barusan kan kita cari. Gamma diketahui nggak ada nih, adanya alfa. Tapi kita tahu bahwa gamma ini adalah 3 kali alfa. Ketemu deh gammanya berapa. Taruh di sini, masukin 0,00036 dikali berapa nih delta T-nya? Oh, delta T-nya yang ini 85 kali 85. Nah, sekarang sisanya tinggal matematika. Seperti yang sudah saya jelaskan, hukumnya pertama dahulukan yang di dalam kurung. Ya. Nah, begitu lihat di dalam kurung ada 2, penjumlahan sama perkalian. Dahulukan yang perkalian, ini kaliin dulu. Berapa nih hasilnya nih?
0,0036 dikali 85, berapa hasilnya? Nol koma 00306 ya. Jadi terakhir 1,5 dikalikan 1 1,00306. Berapa hasil akhirnya jadinya? Mantap, benar semua, ngerti semua. Mbak Sofia Karin ini mana nih Mbak Sofia Karin? Mbak Sofia Karin kemana ya? Kok habis nanya langsung hilang? Coba sekarang yang ditanyakannya diganti. Betul semua ya jawabannya ya. Nah sekarang gimana Mbak Sofia Karin? Masih ada misteri yang harus dijelaskan atau udah paham? Nah sekarang diganti soalnya, ngetes rumus yang tadi. Ngetes rumus yang satunya, berapakah besar perubahan volume besi tersebut. Jadi kalau yang tadi ditanyakan berapakah besar akhir besinya, sekarang besar perubahan volumenya. Suhunya diganti 105. Coba silakan dikerjakan. Monggo dikerjakan. Kalau ini oke, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu pemuaian zat gas. Nah, ini pemuaian zat gas lebih mudah ini. Iya, betul. Rumus 1. Silakan dieksekusi.
Silakan Qadariyah. Ini kan udah saya bikin tuntunannya Mbak Hoda. Jadi tuntunannya itu gampang. Pertama, Mbak Hoda mesti tahu dulu apa data yang diketahui. Ya. Kemudian Mbak Hoda yang kedua harus tahu dulu masalahnya yang ditanyakan apa. Kemudian pilih rumus sesuai dengan yang ditanyakan. Setelah itu tulis ulang rumusnya, kemudian masukkan angka-angkanya. Tuntunannya begitu Mbak Hoda, nggak pusing. Masalahnya ini tinggal banyak latihan Mbak Hodanya. Jadi ini kan Mbak Hoda tiap ini juga udah menjawab nih, itu udah betul semua. Nah, udah betul terus. Nah, tinggal yang berikutnya Mbak Hoda mesti percaya diri. Mbak Hodanya harus percaya diri bahwa Mbak Hoda bisa. Jangan takut kalau lihat soal. Langsung ikutin tuntunan-tuntunan yang sudah diajarkan. Jangan takut salah juga. Kalau misalkan salah, nanti dicatat. Oh, ini salahnya di sini, jangan diulang lagi. Oke. Ini udah pada jawab. Ada yang 459, ada yang 405 nih. Coba dilihat nih, panasnya juga saya ganti soalnya. Ini suhunya, suhu akhirnya saya ganti. Kalau tadi 115, sekarang 105. Coba diperbaiki. Yang 459. Suhunya saya ganti. Ya Mbak, diganti Mbak. Monggo, silakan. Kalau bisa jangan nyimak aja Mbak Murti, tapi coba dikerjakan. Biasanya kalau nyimak itu nanti nggak tahu nggak bisa apa enggaknya. Tapi kalau misalkan Mbak Murti ikut ngerjain, ketahuan deh, bisa terasa sama Mbak Murti gitu. Oh, saya nggak bisanya di bagian ini. Begitu lihat pembahasan saya pas bagian ini tuh kayak gimana sih ngerjainnya. Nah, dari situ ketahuan. Oh, berarti cara ngerjainnya yang nggak bisa tuh yang kayak mesti harus begini.
bagus kalau udah penuh coretan daripada jadi pajangan. Nah kalau gitu nanti harus ditambah dengan nonton video. Kalau gitu di sela-sela bekerja nonton video. Udah nih, jadi jawabannya berapa nih? Kita harus cepat-cepat move on ini. Harus cepat-cepat move on. Saya pindah ke Mbak Hoda. Pakai apa sih Mbak Hoda? Pakai handphone apa pakai? Kalau Mbak Hoda kayaknya pakai laptop ya. Mbak Hoda tahu nggak cara ngedownload video di YouTube? Itu ada. Buset, soalnya kehapus. Kalau bisa Mbak Hoda download video yang ada di YouTube. Nah, jadi belajarnya nggak tergantung dengan internet. Jadi pakai aplikasi namanya Save from the Net. Nah, nanti dari aplikasi itu bisa download dari YouTube. Nah, udah deh. Sekali download bisa diulang-ulang. Wah, nenek-nenek kok bisa kabur? Aplikasinya. Aplikasinya namanya sebentar.
nanti boleh diklik setelah pelajaran ya. Oke, jadi diketahui alfa sama dengan berapa? 0,0012 per derajat Celcius. Nah, kemudian diketahui lagi V mula-mula sama dengan 1,5 meter kubik. T0 ya sama-sama 30 derajat Celcius. T1 sama dengan 105 derajat Celcius. Yang ditanyakannya apa? Ditanyakannya delta V. Pakai rumus yang pertama. Jawab. Jadi pertama kita cari apa dulu? Delta T dulu. Delta T-nya berapa derajat? Delta T-nya berapa derajat nih? 75. Sekarang gamanya berapa gamanya? 0,00036. Ya, dikejar dulu Mbak Hoda. Rumusnya delta V sama dengan V0 dikalikan gamma dikalikan delta T. Ya, sama-sama. V0-nya berapa? 1,5 ya. V0-nya 1,5 dikali gamma 0,0036 dikali delta T 75. Jadi hasilnya berapa nih? Hasil akhirnya 1,5 dikali 0,0036 dikali 75 0,00406. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak saya move on ke koefisien muai gas. Muai gas nih rumusnya cuma satu. Oke, nggak ada ya. Matematikanya belum paham. Matematika yang mana Mbak Sofia Karim?
nih Mbak Sofia Karin, saya jelasin ya. Ini kan ada dua nih rumusnya yang delta V. Atau begini deh, saya kasih perumpamaan dulu. Kalau begini Mbak Sofia Karin bisa ngerjain nggak? Ini 10 kali 2 berapa? Sepuluh kali 2 berapa? Oke, dengan 20. Nah sekarang kalau 10 kali 2 kemudian dikalikan 3, ini berapa? Ini berapa nih hasilnya? Ini bisa nih 60. Nah kalau gitu bisa dong kalau misalkan nemu rumus ya, V0 dikalikan gamma dikalikan delta T, kan sama nih, sama 10, V0 nya 10, gamanya 2, delta T nya 3, 60. Nah sekarang tadi V0 nya berapa? 1,5 dikalikan gamanya berapa? 0,0000036 dikalikan delta T nya berapa? 75. Berapa nih ketemunya Mbak Sofia Karin? Berapa nih ketemunya Mbak Sofia Karin? Oke, sekarang gini. Saya tanya dulu deh. Ini dulu deh Mbak Sofia Karin. 1,5 kali 0,00036 berapa? Satu koma lima dikali 0,000036 berapa? Oh, bingung. Udah. Kalau gitu saya mesti ngajarin ini deh. Sebentar. Saya coba tanya dulu ke Mbak Sofia Karin. 1,5 dikali 1,5 berapa? Bisa nggak? Sama yang lain, coba. 1,5 kali 1,5 berapa? Oh ya, nggak apa-apa Mbak Sisi, monggo silakan. Nanti nonton video aja. 1,5 kali 1,5 berapa?
Waalaikumsalam. Mbak Sofia Karin, tahu nggak dari mana 2,25? Mbak Sofia Karin, tahu nggak dari mana 2,25? Mudah-mudahan Mbak Sofia Karinnya ngedengerin saya, jadi saya jelasin ya. Ini kita bisa buat perkalian bersusun ya. Syaratnya, nggak apa-apa, yang lain nggak apa-apa, boleh jawab. Syaratnya adalah koma dan komanya ini harus berada pada satu garis lurus. Nah ini kalau sekarang saya tanya, ya ini langsung aja deh saya jelaskan ya. Jadi persis kayak cara biasa, jadi 5 kali 5 sama dengan berapa? 25 ya. Oh sorry, kalau perkalian komanya nggak usah persis di garis bawah ya. Persis satu garis, terserah. Mau satu garis boleh, enggak juga apa-apa. Ini 5 kali 5, 25. 1 kali 5 berapa? 5 tambah 2, 75. Sampai sini ngerti nggak Mbak Sofia Karin? Oke, saya anggap ngerti ya. Soalnya nggak ada jawaban. Nah, sekarang 1,5 dikalikan 1. 5 kali 1, 5. 1 kali 1, 1. Jumlahin ke bawah. 7 tambah 5, 12. Tambah 1 di sini. Jadi 225. Nah, terus ada berapa angka di belakang koma? Ini bilangan pertama. Ini yang bilangan pertama nih. Ini bilangan pertama. Bilangan pertama. Jadi di bilangan pertama ini ada satu angka di belakang koma, yaitu angka 5. Nah, kemudian di bilangan kedua ada satu angka juga di belakang koma. Ini bilangan kedua. Jadi totalnya satu angka di belakang koma bilangan pertama, satu angka di belakang koma bilangan kedua. Totalnya ada 2 angka di belakang koma. Jadi ini komanya dari sini nih. Nah ini sebenarnya semua bilangan itu punya koma ya. Komanya koma 0. Jadi 1 itu 1,0. Cuman koma 0-nya nggak usah ditulis. 2 saja. Itu sebenarnya ada 2,0. Cuman 2,0 ini nggak usah ditulis. Nah, karena ada 2 bilangan di belakang koma, maka ini koma ikut geser 2 bilangan juga. 1 ke sini, 2. Jadi hasilnya 2,25. Atau bisa ditulis 2,250. Ini mau kosongnya sampai dari Taipei sampai ke Jakarta nggak apa-apa ditulis. Artinya sama ya.
Nah, karena artinya sama, nggak usah capek-capek kita tulis. Ini paham yang 1,5 kali 1,5 sama dengan 2,25. Oke, supaya lebih paham saya kasih contoh ulang. Saya kasih contoh lain. Misalkan 6,25 dikalikan 1,5. Nah, ini kalikan 5 kali 5, 25. Taruh angkanya sini. 2 kali 5 berapa? 10 tambah 2, 12. 6 kali 5 berapa? 30 tambah 1, 31. Begitu ini kalikan 1. 6,25 kali 1. 5 kali 1, 5. 2 kali 1, 2. 6 kali 1, 6. Tambah 5, 7, 3, 9. Nah, berapa angka di belakang koma? Ini bilangan pertama ada 2 angka, bilangan kedua 3 angka. Jadi ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Jadi 9,375. Sampai sini paham? Oke. Nah, sekarang yang tadi permasalahannya. Ini 0,00036 mau dikalikan 1,5. Ya ini tinggal dikalikan aja. Coba kaliin Mbak Sofia Karim. Sebenarnya ada cara yang menyederhanakannya ya, cuman supaya Mbak Sofia Karim paham dulu prinsipnya gitu. Coba pakai cara yang susah ini dulu. Berapa nih? 0,00036 dikalikan 1,5. Saya lagi nunggu jawaban ini. Ketemunya berapa?
suaranya hilang, saya lagi nunggu jawaban. Ketemunya jadi di sini ketemunya 0,00546 dikali 75. Nah, sekarang coba 0,00546 dikali 75 berapa? Ketemu nggak? Ini bukan 0,00546 kali ya. Nol koma nol lima empat doang. Nah, itu udah sama Mbak Aisyah diperbaiki. Sekarang coba kita hitung bareng-bareng. 0,00
54 dikali 75. Empat kali 5 berapa? 0. 2. 5 kali 5 berapa? 25 tambah 2, 27. 7. Sini taruh 2. 0 kali 5, 0. Tambah 2, 2. Sisanya ada 3 buah 0 di depan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang ini 4 kali 7, 8. 5 kali 7, 4 kali 7, 28. Sekarang 5 kali 7, 35 tambah 2, 37. Taruh 3 sini. 0 kali 7, 0. Tambah 3, 3. Ada nolnya 3 biji di depan. 0, 0, 0. 0, 7 tambah 8, 15. Tambah 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 7, 0. 10 kan. 1. 4. Bisa 0, 3 biji depan. Ada berapa angka di belakang koma? 4. Tuh, waga 4. Tuh, waga 4. Tuh, 2, 3, 4. Tuaga 4, ma. Tuaga 4, ma. Jadi jawabannya 0,00405. Mbak Sofia Karin salah di mananya nih? Coba dilihat. Mbak Sofia Karin salah di mananya? Halo Mbak Sofia Karin, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Apakah suara saya terdengar? Halo. Wah, suara saya nggak kedengeran ya? Kok nggak ada respon sama sekali? Oke, Mbak Sofia Karinnya kemana ya? Nggak ada ya? Mbak Sofia, lah
0,054 itu dari mana? Kan dari perhitungan yang tadi, Mbak. Ini Mbak tadi ngitung. Ini loh Mbak. Ini Mbak Sofia. Ini kan 1,5 dikalikan 0,00036. Berapa hasilnya Mbak? Mbak tadi udah ngitung loh Mbak. 0,0036. Coba sekarang Mbak kalikan 0,0036 kali 1,5 berapa? Nol koma nol tiga enam kali 1,5 berapa? 6 kali 5 berapa? 0. 30. 6 kali 5 30 kan? 3 kali 5 berapa? 15 ditambah 3 berapa? 18 jadinya. Taruh 8 sini. Tambah 1 sini. 0 kali 5 berapa? 0 tambah 1 180. Mbak Sophia Karin masih ada 180. Salah di saya jadinya. 6 kali 5 30, 3 kali 5 18, 1, 0 kali 5 0 tambah 1 180 benar. Nah sekarang sisanya 0 4 biji taruh depan tuh 2 3 4. Nah sekarang kalian 1 6 kali 1 6, 3 kali 1 3, 0 kali 1 0 nya ada berapa biji? No ada 4 5. Jumlahin ke bawah. 8 tambah 6 4. 8 tambah 6 14. Ke atasin 1. 1 tambah 1 2. 2 tambah 3 5. Ada berapa angka di belakang koma? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Taruh sini. Ketemu deh 0,0000054. Jadi 1,5 dikali 0,0036 sama dengan 0,000054. Sampai sini paham Mbak Sofia Karin? Mbak Sofia Karin ada? Hadir Mbak Sofia Karin? Nah, jadi udah tahu nih sekarang dari mana 0,0054-nya Mbak Sofia Karin. Mbak Sofia Karin. Udah paham belum Mbak Sofia Karin? Mbak Sofia Karin, halo. Mbak Sofia Karin. Mbak, bisa dengar suara saya? Nah, udah sampai sini paham, Mbak? Oke. Nah, sekarang 0,005. Coba 0,0054-nya dikali.
Baik, untuk teman-teman yang lain yang meninggalkan kelas, persilakan dulu. Pelajarannya saya lanjutkan minggu depan. Ini waktu tersisa saya coba untuk menjelaskan khusus buat Mbak Sofia. Tapi bagi yang mau tetap di kelas, saya persilakan juga. Mantap Mbak Irin. Udah ketemu Mbak Sofia? Nah, mantap. Sekarang paham Mbak Sofia gimana caranya? Paham nggak? Udah paham belum? Oke. Satu lagi sekarang. Ini rumus yang kedua. Kalau misalkan rumus yang kedua itu kan tadi V delta V ya, sekarang jadi VT sama dengan V0 dikalikan 1 ditambah gamma dikali delta T. Kalau yang soal yang tadi jadinya 1,5 dikalikan 1 ditambah gamanya 0,00036 dikali delta T. Sebentar. Halaman berapa Mbak Yeyen? Maksudnya Mbak Yeyen. Delta T itu berapa? Umpamanya 75. Coba sekarang. Jadi saya kemarin sudah jelaskan. Pertama kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Jadi ini ada yang di dalam kurung. Di dalam kurung ini ada dua operasi bilangan, ada penjumlahan dan perkalian. Yang didahulukan perkalian, jadi dahulukan dulu 0,0036 kali 75. Coba sekarang Mbak Sofia, 0,0036 dikali 75 berapa?
Oke, Mbak Sofia. Mbak Sofia lagi ngitung atau gimana nih? Udah ketemu belum? 0,0036 nya dikalikan 75 berapa? Hasilnya 0,0026. Coba kita testing. Makasih Mbak Aisyah atas bantuannya untuk menjelaskan ke Mbak Yeyen. Nanti Mbak Yeyen juga sekali-kali coba googling di mana, di internet, lambang gamma itu seperti apa, lambang beta seperti apa, lambang alfa seperti apa, mirip gak dengan yang di buku. Tinggal Google terus klik image. Oke, sekarang saya balik ke Mbak Sofia Karin. Kita coba dikalikan manual ya, hasilnya benar apa enggak nih. Dikalikan 75 ya. 6 kali 5 30. 3 kali 5 15 tambah 3 80. 0 kali 5 0 tambah 1 1. 0-nya ada berapa biji? Tuh, waga 4. 0-nya ada 4 biji. Wah, langsung diperbaiki. Oke. Tapi nggak apa-apa, saya terusin aja lah. 6 kali 7 berapa? 8, 28. 3 kali 7 berapa? 21 tambah 2, 23. Masih taruh 2. 0 kali 7, 0 tambah 2, 2. Tuh, 0 kali 7, 0 kali 7, 0 kali 7, 0 kali 7 ada 4 biji. Tuh, wah, enggak 4. Udah jumlahin ke bawah. Ada yang salah ini. Enam kali 7 kok 28. 6 kali 7 42. 3 kali 7 21 tambah 5. 0 kali 7 0 tambah 2 2. Sisa 4 nolnya. Oke Mbak Luna Februya, sampai jumpa minggu depan ya. 8 tambah 2 0 1. 7 2 0 0 0
gapat manam, tua gapat manam. Brozet. Ya, sama-sama. Jadi jawabannya berapa? Oke, jadi 1,5 dikalikan 1 ditambah Nah, sekarang Mbak Sofia Karin tinggal tambahkan 1 ditambah 0,0027 berapa Mbak Sofia Karin? Ya, silakan Mbak Aisyah. Oke, mantap. Nah, terakhir sekarang 1,5 dikali 1,0027 berapa nih? Terakhir. Yang lain kalau salah bisa mengkoreksi kalau hitungan saya salah. Satu koma lima dikali 1,0027.
Udah ketemu Mbak Sofia? Berapa hasil akhirnya ini? Halo? Apa masih ngitung? Wah, masih salah. Coba kita hitung sama-sama. Salahnya di mana? 1,0027 tuh dikoreksi sama Mbak Airin dikali 1,5. 7 kali 5 35. 2 kali 5 10 tambah 3 13. 3 taruh 1. 0 kali 5 0 kali 5 0 tambah 1 1. 0 kali 5 0. 1 kali 5 5. 7 kali 1 7. 2 kali 1 2. 0 kali 1 0. 0 kali 1 0. 1 kali 1 1. 5. 3 tambah 7 0. Tambahin 1. 3 tambah 7 10. Taruh 1 di atas. 1 tambah 1 2. Tambah 2 4. 0 5 1. Tuh sama Mbak Rahayu juga diperbaiki. 5 angka di belakang koma. Tuagapat ma. Jadi jawaban akhirnya 1,50405 meter kubik. Gimana Mbak Sofia Karin? Salahnya di mana nih? Kenapa bisa dapat jawaban yang beda? Coba kalau ngitung ulang kira-kira bisa dapat yang benar nggak? Oh, 3-nya nggak ditulis jadi ketinggalan. Ya udah, yang penting tahu salahnya di mana. Ya udah, sekarang Mbak Sofia latihan sendiri ya di rumah. Coba bikin soal sendiri gitu. Ngarang aja sebuah besi ininya berapa gitu. Awal volume mula-mulanya berapa, kemudian suhunya dirubah dari berapa ke berapa, kemudian selesaikan soalnya sendiri untuk latihan perkaliannya ya, supaya lebih mantap. Oke. Baik, karena sudah larut malam, saya kira saya cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Mudah-mudahan masih bisa ngejar materi. Ini 3 pertemuan terakhir ya. Sekarang udah pertemuan 13. Pertemuan 14 saya kira masih membahas tentang kalor. Nah, pertemuan 15 dan 16 saya harus ganti materi ya. Ya, sama-sama Mbak Erin. Soalnya ada 2 materi teori yang harus saya sampaikan. Jadi di pertemuan 15 dan 16 itu materi teorinya ya. Udah gitu UAS ya. Nilai UTS saya saat ini masih
masih mengerjakan, baru diperiksa sebagian ya. Mudah-mudahan minggu depan selesai ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa sampai jumpa minggu depan. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Irin. Sampai jumpa minggu depan. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.